Tapi kita tidak pernah takut karena hutan itu sumber dari kehidupan. Bagaimana mengembalikan keanekaragaman hayati yang dulu pernah ada, kemudian mempertahankan yang keanekaragaman hayati yang masih ada, kemudian menjamin keanekaragaman hayati itu berkembang biak. Kalau kita tidak mau untuk menjaga alam, paling tidak kita bukan menjadi bagian dari mereka-mereka yang merusak alam. Kata Bung Karno, mimpilah setinggi langit, kalaupun kamu jatuh nanti, kamu masih jatuh di bebintangan. Konservasi alam Banjarnegara sebelumnya didahului oleh konservasi burung dan sumber daya alam perairan di Banjarmangu. Merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang bagi kami, akan tetapi sangat mengasihkan. Dimulai dari keprihatinan kami dengan hancurnya ekosistem burung, dari burung yang terkecil yang mungkin dianggap dulu pada waktu kita di tahun-tahun 90-an, burung yang masih banyak. Dari keprihatinan itu kami di Pemuda, sebuah desa yang jauh dari kota gitu kan, akan tapi memiliki permasalahan yang sama dengan desa-desa lain, akhirnya sepakat bagaimana supaya burung itu kembali ke alam. Pada saat itulah kita membuat sebuah ide, kita harus memiliki wadah yang tervalidasi oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah. Dengan perjuangan yang cukup baik disambut euforianya oleh pemuda, oleh masyarakat, kemudian oleh pemerintah sendiri, sudah mulai menunjukkan hasilnya. Kalau boleh kita bercerita sedikit flashback ke belakang, Mas. Sebenarnya dulu itu kita teman-teman di sini itu bagian besar adalah pemain burung dan sebagian besar juga bagian dari yang merusak burung, yang menghabiskan stok burung yang ada di alam. Itu dulu, Mas. Sekitar tahun 2000-an lah, 2000 2005. Kemudian untuk kondisi-kondisi saat ini, untuk kondisi terakhir saat ini, kemudian kita coba jalan ke hutan itu sudah sangat jarang sekali jenis burung yang kita temui, Mas. Itu menjadi keprihatinan kami karena hanya beberapa tahun saja sudah terlihat jelas stok burung yang ada itu sudah langka. Terus menjadi keprihatinan kami, burung kan sebagai layanan ekosistem untuk pertanian juga. Bagaimana caranya untuk mengembalikan burung-burung yang tadinya ramai, yang tadinya betah dan mau berkembang biak di desa kami khususnya, langkah apa sih yang mungkin bisa kita perbuat, Mas? 2018 kita duduk bersama, kemudian 2019 kita membentuk kelompok-kelompok kecil, Mas. Membentuk penjaga burung lah istilahnya seperti itu, Mas. Dalam skup lokal ya di masing-masing dusun itu. Dari 2019 sampai 2020 kita mendorong stakeholder di desa ya untuk dalam konteks ini di desa Banjarmangu agar dapat mensupport semua kegiatan-kegiatan kami, Mas. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan beberapa stage untuk pengamatan monitoring. Di tahun 2014 terjadi kebakaran di Gunung Petarangan. Gunung itu adalah sumber mata air yang dikonsumsi di warga Desa Batur. Makanya dari itulah kita berupaya untuk mengembalikan sumber mata air itu. Alhamdulillah dengan bergeraknya kita dari tahun 2014 sampai hari ini
ternyata banyak orang yang peduli karena dampak dari penanaman hutan itu. Awal itu dicela karena dianggap tidak sewajarnya kok mau-maunya masyarakat itu menanam di hutan, padahal kan itu kerjaan berhutani atau dinas lingkungan hidup atau yang lainnya gitu kan. Kok ini ada warga atau dari komunitas yang mau-maunya setiap minggu naik ke gunung untuk menanam dan merawat. Nah itu dianggap aneh bagi masyarakat secara umum. Tapi hari ini mereka malah ikut menanam. Nah, itu adalah dampak dari upaya kita konsisten dan selalu bergerak, akhirnya menimbulkan dampak yang positif untuk masyarakat juga akan kepedulian lingkungan. Untuk bibit kita karena sering ke hutan ya mas, itu memang ada beberapa spot di hutan yang menumbuhkan bibit-bibit puspa namanya mas. Nah itu kami ambil dari hutan yang masih luar biasa, kami ambil bibit-bibitnya, kami semai sendiri mas. Jadi untuk swadaya kami memang swadaya masyarakat, nyemai sendiri, bikin media sendiri, udah tinggi kami tanam di hutan. Jadi perpindahan bibit aja mas. Merehabilitasi bibit di hutan, kita cuma sampai dia tumbuh dan seger di polybag, kita pindah ke hutan. Nah kita melakukan itu, jadi kita tidak mengharap juga bantuan daripada pemerintah yang harus mengajukan ini dan itu, karena kami butuh cepat. Kalau kami harus menunggu setengah tahun, berapa bulan, itu kami merasa ini sangat lama, harus berproses ini untuk membentuk wadahnya terlebih dahulu dan sebagainya. Kami berupaya untuk mandiri karena lebih survive, menurut kami lebih survive ketika kami mengupayakan secara mandiri. Nah, alhamdulillah kita bareng dengan kelompok masyarakat, dengan komunitas, itu kami yang merawat selama kurang lebih hampir 5 tahun kita merawat tanaman di hutan. Sambil menyulam, sambil mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, sambil kita melihat juga satuannya. Oh ini sudah ada burung yang kembali, oh ini sudah ada rusa kembali gitu. Jadi kita sambil merawat juga sambil menikmati akan indahnya alam dan satwa yang sudah ada di situ. Ada rewardnya, kita menanam, kita merawat, tapi kita juga mendengar suara burung, kita mendengarkan suara air kembali. Dan itu menjadi kenikmatan untuk kita kembali ke hutan terus itu mas. Jadi kita penanamannya itu berkelanjutan mas. Misal minggu ini 10 orang, kita mampu satu orang menanam 20. Jadi satu hari itu menanam 200. Itu berkelanjutan selama bertahun-tahun mas. Sampai kita sudah merawat alhamdulillah kurang lebih sudah 13 hektar yang sudah kita tanami. Yang sudah tumbuh besar itu kurang lebih 6-8 hektar yang sudah menumbuhkan mata air kembali. Nah itu menjadi upaya kita alhamdulillah hari ini di desa saya sudah tidak kekurangan air lagi. Perambahan hutan itu masih terjadi mas, di daerah saya masih di beberapa spot itu memang masih terjadi pembakaran hutan. Pendekatan kami melalui audiensi, jadi kami secara kekeluargaan mendatangi oknum-oknum yang merambah hutan. Kami sosialisasi, kami memberikan arahan bahwa tidak harus menanam sayuran di hutan, bisa juga menanam tanaman keras yang itu bisa menghasilkan. Dan kami menitip bibit yang kami tanam, tolong dirawat, bicara kepada si perambah. Tolong ini dirawat, bibit yang sudah kami tanam, boleh kok memanfaatkan hutan. Dan mereka ternyata sadar, terus menanam seperti kopi,
Dorong Belanda, Karika, Purwaceng dan sebagainya yang tidak ada pengolahan tanahnya. Dan kami juga mencarikan pasarnya, Mas. Secara ekonomi mereka bertumbuh akhirnya tanpa harus merusak hutan. Yaitu sebenarnya mindset untuk perambahan hutan itu memang dilandasi oleh oknum. Kalau di tempat saya itu perambahan hutan itu masih illegal logging. Tidak ada izinnya, tapi hutan itu sudah diolah. Nah, itu menjadi dilematis. Secara birokrasi mereka adalah pelanggar. Mereka belum izin sudah berani. Ini ada apa dengan mereka? Melalui apa kok bisa berani-beraninya mereka merambah hutan tanpa punya izin satupun? Awal kita bergerak itu memang kita terintimidasi oleh LSM, oleh pihak-pihak oknum. Karena lahan tersebut akan dijadikan ladang pertanian, hortikultura, sayur-sayuran. Makanya kita agak berbenturan. Kita pengen hutannya lestari, tapi mereka pengen hutan itu jadikan lahan. Itu terjadilah benturan di situ. Sampai kita didatangi pihak dari keamanan ke rumah itu sampai ditanya-tanya itu, sampai diintimidasi, Pak, tolong nggak usah menanam lagi di hutan. Nanti bla 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 gitu. Kita merasa diancam gitu kan. Tapi kita tidak pernah takut karena itu memang hutan itu sumber dari kehidupan. Kalau hutan itu tidak kami rawat, maka kami tidak akan minum. Maka kami tidak gentar sedikit pun. Hutan perhutani digunduli oleh masyarakat, dijarah, ditebangi pohonnya, kemudian disuntik supaya mati tanaman tegakan tinggi itu, kemudian ditanami tanaman kentang yang diolah yang menyebabkan tanah itu mudah longsor. Ini keprihatinan berikutnya setelah kita memahami bahwasannya geografi Banjarnegara itu merupakan geografis yang sangat rentan akan terjadinya longsor. Itu luar biasa, mengerikan sekali. Dorongan masyarakat secara people power, satu desa Batur itu memang sudah terbentuk kepedulian yang luar biasa. Menjadi budaya untuk melindungi hutan, karena kami punya kesadaran akan pentingnya hutan. Kami boleh kok orang itu memanfaatkan hutan, tapi yang sebenar-benarnya itu dimanfaatkan, tidak menyalahi aturan apapun itu boleh, dan itu menumbuhkan ekonomi. Kemarin di salah satu dusun di desa Batur itu 19 orang berangkat umroh bareng. Itu pemanfaat dari memanfaatkan hutan yang benar. Upaya kami untuk melestarikan hutan karena kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami juga butuh teman-teman yang satu visi dengan kita. Akhirnya kami membentuk beberapa komunitas. Salah satunya yang saya bentuk adalah Sandiakala Institute. Kami bikin sekolah alam, mempunyai visi atau pergerakan di bidang lingkungan. Melestarikan lingkungan, belajar mengenai wondering tentang alam, bertanya-tanya tentang alam. Alam itu ada apa aja sih? Nah, itu menjadi daya tarik anak-anak muda. Itu menjadi metodologi yang menurut kami juga agak efektif untuk generasi anak muda untuk melestarikan lingkungan. Ternyata tidak harus merusak hutan. Kami merawat hutan pun kami mendapatkan hasil. Nah, itu yang kami bangun narasi-narasi seperti itu, Mas. Di desa ini tergabung menjadi suatu komunitas itu kita namakan konservasi burung Desa Banjarmangu. Tapi tidak serta-merta kita bekerja sendiri, tidak, Mas. Kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok mikro, bahkan individu-individu yang ada di desa-desa, Mas, yang ada di pelosok-pelosok. Kita bekerja sama dengan mereka, dengan warga, dengan petani. Kemudian ada salah satu contoh kecil ini, ada kelompok tani hutan juga, Mas, kelompok tani hutan non asli. Jadi kita bekerja sama dengan mereka-mereka, Mas. Kalau kita bekerja sendiri itu mungkin tidak akan sampai seperti ini, Mas. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman, kemudian kita duduk bareng, terus kira-kira apa sih apa yang menjadi tujuan besar kita, goalnya nanti apa. Burung itu
sebagai layanan ekosistem kita Mas, membantu penyerbukan, terus kemudian mengendalikan hama juga seperti ulat dan sebagainya, seperti itu Mas. Dan alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa jenis burung yang sudah mulai beraktivitas kembali di sini, yang mulai berkembang biak dan mulai berkicau di pagi hari. Kami berkomunikasi dengan organisasi yang memang sudah existing besar. Ada namanya organisasi seperti KNPI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, Ansor dengan bansernya, kemudian pencinta alam. Pemikiran kami simpel. Mengurusi alam itu tidak bisa dengan sendiri. Harus semuanya mengurus. Bisa kita sinergikan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kita samakan persepsi. Kami dari KNPI tentunya menyambut baik dan akan semaksimal mungkin membersamai teman-teman konservasi ini. Baik secara kayak yang kemarin kita laksanakan berkaitan dengan perizinan billboard untuk sosialisasi ataupun memberikan masukan terhadap OKP untuk terlibat aktif dalam bidang konservasi, atau besok kita masukkan ke dalam program kerja kita. Besok kita masukkan ke dalam Ini keren ini program kerja. Tahun 2019 Mas, kita inisiasi, kita ajukan ke desa. Dalam prosesnya kemudian kita dorong terus ke stakeholder desa. Tahun 2021 perdes keluar Mas. Ada beberapa perdes yang kita sepakati untuk kita jalankan di Desa Banjarmaung ini Mas. Kalau untuk konservasi burung itu sendiri ada di Perdes nomor 5 tahun 2021 Mas. Itu kita coba buat ramuan untuk melindungi burung itu, kemudian supaya berkembang biak dan sebagainya. Di samping ada Perdes nomor 5 itu kita juga ada Perdes nomor 8 sebagai pendukung Mas, pendukung untuk kegiatan konservasi burung itu, untuk mendukung Perdes yang nomor 5 itu Mas. Ada Perdes mengenai penanaman ataupun mengatur agar seseorang itu dapat mau menanam di lahan-lahan mereka yang notabene itu menjadi lahan pakan buat si burung itu sendiri Mas. Lahan pakan, kemudian tempat untuk bersarang juga, tempat untuk berkembang biak juga Mas. Dan itu menjadi salah satu kekuatan kami, menjadi salah satu payung hukum kami untuk lebih semangat lagi menjaga apa yang sudah ada di sini Mas. Sehingga desa kami ditetapkan sebagai desa konservasi burung dan sumber daya alam, khususnya untuk perairannya. Namun ada beberapa kendala-kendala yang kita alami, tidak serta-merta itu perjalanan kita itu mudah, enggak. Ada banyak sekali kendala. Contoh dari proses mengembalikan yang dulu pernah ada seperti anis merah dan sikatan cacing itu tadi. Awal memang kita hanya fokus untuk melepas liarkan, kemudian dengan harapan dulu di sini bisa hidup. Sekarang kita liarkan, dan ternyata setelah kita rilis, setelah kita lepas, kita lakukan pemantauan, ada beberapa yang lost kontak, yang tidak terpantau Mas. Hanya kurang lebih sekitar 2 pasang yang terpantau. Kemudian itu menjadi pertanyaan besar buat kita. Apa sih yang menjadi kendala itu semua? Pertama, karena yang kesalahan kita itu, yang kita ambil itu burung dari hasil penangkaran Mas. Kita belum menyesuaikan mereka untuk mandiri, dalam artian untuk mencoba mencari makan sendiri loh. Karena kebiasaan di penangkaran kan dikasih jatah makan terus seperti itu. Ketika itu kita lepas, mungkin mereka bingung, tidak bisa mencari makan sendiri. Itu salah satunya. Kemudian mungkin ekosistemnya Mas. Ekosistemnya yang dulu dengan yang sekarang, vegetasi, terus kemudian cadangan pakan yang dulu melimpah sekarang sudah berkurang ya, karena mungkin ada
kerusakan ataupun campur tangan manusia. Misal dulu di sini cacingnya banyak, makanya anisnya betah. Sekarang cacing sudah jarang, mungkin seperti itu Mas. Dan yang paling menjadi tantangan yang sangat besar dari manusianya juga Mas, karena nilai ekonomisnya tinggi, maka mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab itu senantiasa mengintai kapan kita lengah Mas. Kita inventarisir daerah-daerah yang menjadi tempat bermain burung. Kemudian dari hasil pengamatan itu, dari hasil inventarisir itu kita melakukan evaluasi. Kemudian kita mencoba untuk mendatangkan burung yang sudah tidak ada di sini, yang dulu pernah ada, dulu pernah hidup dan dulu menjadi endemik di sini. Kemudian bagaimana caranya untuk mengembalikan itu semua, membawa kita ke masa lalu itu Mas. Gimana caranya? Salah satunya dengan metode rilis, kita lepas liarkan seperti itu Mas. Kalau ada sebagian orang berpendapat melepas burung receh, bagi kami tidak ada burung receh. Kalau orang mengatakan, ada sebagian orang berpendapat ketilang itu burung receh karena banyak, murah harganya. Bagi kami tidak ada burung receh. Bagi kami burung itu merupakan makhluk yang sangat indah, sangat yang perlu kita lindungi. Saat ini kutilang banyak mungkin karena orang belum serakah terhadap ketilang. Atau di tempat kita ada namanya jalak kebo banyak karena mungkin belum serakah kepada itu. Kalau kita tidak membentengi dari vandalisme ditangkap oleh orang-orang secara liar, secara membabi buta, kami yakin akan hilang. Burung itu akan hilang. Perjalanan awal menjadi kabupaten konservasi dimulai dari desa kami. Setelah kami merasa belum puas, pasti ada yang bisa lebih membahagiakan lagi untuk melindungi alam ini. Kami mencoba berkomunikasi dengan komunitas-komunitas lain yang peduli kepada lingkungan. Di dalam perjalanannya kami bertemu dengan permasalahan yang sangat mengerikan bagi kami. Kami bersama rekan-rekan yang lain di daerah-daerah lain yang berada di Banjarnegara akhirnya sepakat. Bagaimana kalau kita membuat sebuah perkumpulan, berbicara, sering ketemu, ngobrol, sharing, ngopi bareng lah bareng. Akhirnya kita mensepakati membuat sebuah paguyuban namanya Paguyuban Konservasi Alam Banjarnegara. Kemudian keprihatinan itu apa sih payungnya supaya kita semuanya sepakat menjadikan Banjarnegara ini dalam melakukan pembangunan, dalam bertindak masyarakatnya dan pemerintahnya itu memperhatikan keanekaragaman hayati. Ini menjadi PR yang penting sekali karena case yang terjadi di desa kami hampir sama, sehingga kami akhirnya memutuskan bagaimana kalau kita mengusulkan pada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah. Indonesia dengan jumlah kabupaten kota itu kurang lebih 518 kabupaten kota, sudah ada 5 kabupaten yang pada saat itu berani mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi. Bagi kami yang menggiat konservasi ini merasa tertantang. Indonesia yang luasnya, daratannya sangat luas, dengan keanekaragaman hayati yang biodiversity-nya masih kaya, kenapa baru 5 kabupaten? Wah, ini menjadi tantangan yang sangat menarik bagi kami. Akhirnya kami menguatkan apa sih peraturan-peraturan daerah yang sudah pernah dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara untuk menuju kalau kita akan menetapkan Banjarnegara sebagai kabupaten konservasi. Dalam waktu kurang dari 4 bulan atau 3 bulan lebih sedikit, pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan Banjarnegara sebagai kabupaten konservasi.
burung itu kan ada yang sifatnya migrasi Mas, ada yang sifatnya berpindah-pindah. Ketika berpindah ke desa tetangga atau ke tempat yang lain, kita kan nggak bisa apa-apa Mas, kita nggak bisa untuk melarang mereka untuk melakukan perburuan. Maka dari itu salah satunya itu kita mencoba untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan teman-teman se-Kabupaten Banjarnegara. Kita melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten Mas. Kita melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten, kemudian alhamdulillah tanggal 17 Juni 2025 itu Bupati berkenan mengeluarkan putusan SK Bupati menjadikan Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten Konservasi Mas. Itu adalah langkah-langkah kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di bawah seperti kita ini, kegiatan yang ada di pelosok-pelosok. Apa nunggu ketua sudah sampai mana? Dari ini baru saya izin. Kebetulan kita ketemu dengan teman-teman kita di Penggerak Literasi dan Konservasi itu ada Mas Farid, ada teman-teman yang lainnya. Nah, program ini nyambung ternyata. Itulah yang awalnya menjadi dasar kita. Dari kepedulian kita terhadap anak-anak kita yang sudah mulai jauh dari yang namanya literasi, kebetulan ada program yang namanya konservasi itu. Akhirnya mencoba kita gabungkan antara literasi dan konservasi. Ternyata ini menjadi satu hal yang bisa menjadi satu gerbong untuk berjalannya. Itu awalnya dari hal yang sederhana seperti itu, Mas. Kenapa Mas mau ngelakuin hal gitu Mas? Iya, kenapa? Kenapa saya nggak tahu sebenarnya dasarnya itu apa. Tapi ya ini tergerak begitu saja, naluriah gitu saja. Karena melihat anak-anak sekarang yang sudah jauh dari hal-hal yang saat itu kalau saya kumpul main tradisional biasa kayak gitu kan, ada egrang, ada sonda dan lain sebagainya. Sekarang mereka nggak kenal itu, Mas. Dari hal-hal itu akhirnya kita yuk kita buat sesuatu yang dulu pernah ada, hilang, dan kita adakan lagi. Kami melakukan sebuah kegiatan-kegiatan untuk meregenerasi kepada bukan remaja. Kami menyasarnya justru anak kecil, anak-anak TK, SD, maksimal SMP. Melalui kegiatan-kegiatan yang secara tidak sadar mereka sudah tergiring oleh kesadaran berkonservasi. Kami membuat kegiatan berkesenian, kemudian berliterasi, kemudian berolahraga. Berkesenian kami ada kelompok kecil gitu, anak-anak yang berada di saung berlatih bermain gitar. Semoga nanti bisa bermain gamelan yang baik nanti ke depan. Atau alat-alat yang sedikit ke Eropa-Eropaan lah. Kemudian kami juga membuat sebuah kelompok berliterasi, mulai dari membaca, kemudian menulis, berbahasa, belajar berbahasa Inggris gitu kan ya, untuk sebagai alat komunikasi. Harapan kami bisa membuat sebuah cara berpikirnya adalah cara berpikir yang keanekaragaman hayati, atau berpikir mempertahankan lingkungan atau berpikir konservasi. Okay, good morning all. Good morning. How are you today? Ada program yang kemarin saja baru kita lakukan, itu kita belajar untuk menanam tandur gitu. Ada kelas tandur di sini, Mas. Nah, kita bilang itu jangan sampai lupa ke akarnya. Jadi moga-moga ini menjadi mindset baru, doktrin baru ke anak-anak. Jadi apa yang kita mulai hari ini itu akan kita panen nanti. Kalau respon orang tua itu di luar ekspektasi kita. Yang saya kira saat itu, ya mohon maaf, kadang mindset orang tua itu kan berbeda. Nah, itu sebenarnya mendasari kita juga. Kalau kita merubah mindset orang tua, itu kayaknya hampir dikata mustahil karena mereka sudah tertanam dari dulu gitu. Nah, ini ternyata orang tua itu mendukungnya luar biasa. Salah satu dengan kegiatan hari ini misalkan, saya ketemu sama jenengan. Kemarin orang tua itu 4:30 itu bersih-bersih di sini, lingkungan di sini. Mereka katakan, ini tempat anak kami belajar. Saya agak melo ngomong itu.
Maaf Mas. Iya, Em, ini tempat anak kami belajar gitu. Jadi orang tua bilang kalau ya apa ya, sederhananya gini, saya sederhanakan. Terima kasih sudah peduli dengan kami gitu. Dari rata-rata yang mungkin dari keadaan ekonomi yang menengah ke bawah, yang kalau mungkin mereka harus belajar di tempat yang formal, belajar bahasa Inggris di tempat yang formal, itu mereka harus mengeluarkan kos yang banyak. Tapi mereka ya datang dengan sukarela, terus support kita, terus selalu menanyakan apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bantu, apa yang kita. Saya katakan ya doa saja. Semoga kami dengan teman-teman penggerak di ruang literasi, kita kasih nama ini ruang literasi konservasi, Mas. Kita diberikan kesehatan, terus anak-anakmu itu semua nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu saja sudah cukup. Kayak gitu. My name is Naila. I am 12 years old. I have long hair and tall. Hah? Tall apa? Tall body ya. Kalau tall itu ditambahin body karena yang tall itu tingginya, tubuhnya, oke? Oke, good job. 9 years old. I have long hair and big eyes. Oke, thank you Salsa. Good job. I am Oh, berapa? Well. Oke. Suatu saat nanti dengan adanya ruang literasi konservasi yang hari ini ada 3 program, ada kelas bahasa Inggris, ada musik, budaya itu, dan kelas tandur. Suatu saat di tempat kami ini bisa jadi kampung Inggris yang berbudaya dan berakhlak. Ini bukan hanya tanggung jawab saya, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Moga-moga teman-teman semakin sadar bahwa lingkungan yang hari ini kita tempati ini tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk generasi yang akan datang. Itu saja mungkin. Support pemerintah untuk lebih ada pendampingan ke masyarakat bahwa kerusakan iklim di Banjarnegara sudah parah gitu. Mungkin pemerintah lebih punya edukasi ke masyarakat, mensosialisasi, atau punya ide kreatif inovasi melestarikan lingkungan itu tidak merugikan. Itu akan menumbuhkan impact yang luar biasa. Kami mengajak kawan-kawan untuk melestarikan alam dengan metode-metode yang luar biasa, dengan keilmuan-keilmuan yang akan selalu kita update. Inovasi itu nantinya bisa bikin daya tarik untuk pertumbuhan ekonomi. Jangan berhenti untuk merawat alam karena itu sumber daripada ekonomi kita. Kalau tidak ada air, berarti tidak ada pertanian. Kalau iklimnya rusak, maka pertanian itu tidak akan survive. Makanya kita harus seimbang antara iklim dan juga apa yang akan dilakukan untuk perekonomian. Itu mungkin, Mas. Harapan kami. Konservasi Banjarnegara itu harapannya di seluruh Banjarnegara. Jadi bukan hanya di Banjarmangu saja, masyarakat sadar tidak menangkap burung. Dengan legalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat kita yang merupakan masyarakat patuh hukum akan merasa termotivasi. Pemerintah telah menetapkan, pegiat lingkungan telah mensuarakan, mencontohkan, mengembalikan fungsi hutan di daerah Wanayasa, Batur, dan seluruh das aliran Sungai Merawu. Sehingga kami di pegiat lingkungan seluruh Banjarnegara, semoga dalam waktu dekat ini kita akan memiliki kesepakatan untuk berkumpul bersama, membuat sebuah rumusan bagaimana cara yang efektif kita menyelamatkan daerah aliran Sungai Merawu. Hashtag kami ada yang menarik, kita sudah sepakat jaga Merawu. Ketika kita berbicara tentang konservasi sebetulnya itu sifatnya sangat luas, Mas.
Meskipun kita brandingnya konservasi burung, kita tidak hanya melulu melakukan konservasi tentang burung saja, tidak. Kita tentu tidak lepas dengan ekosistemnya, Mas. Jenis tumbuhannya, macam-macam jenis buah-buahannya, itu saling terkait semua. Terus kemudian mata air juga, karena air sebagai sumber penghidupan ya. Harapan kami dari awal tuh sederhananya itu, Mas. Kita ingin mewariskan keanekaragaman hayati yang ada di Banjarmangu ini, Mas. Entah itu dari spesies burungnya, entah itu dari sumber mata airnya, entah itu dari ekosistemnya, untuk anak cucu kita di kemudian hari, Mas. Kalau kita memiliki cara berpikir yang arif seperti itu, sebenarnya alam pasti tidak pernah akan meninggalkan kita. Tinggal kita pandai atau tidak saja sebenarnya. Atau tidak perlu bersitegang, tidak perlu menghukum, tapi masyarakat sudah sadar. Thank you.